Dalam pandangan Islam, keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membatasi jumlah keluarga yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan seperti spiral, IUD, dan lain-lain. Jika kita perhatikan dari sisi agama, ternyata program keluarga berencana ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan kepada umatnya untuk mendapatkan keturunan sekaligus memperbanyaknya. Namun pada kenyataannya, timbul banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang keadaan tertentu yang mengharuskan seseorang untuk berhenti memiliki keturunan. Sehingga timbullah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah hukum KB dalam pandangan Islam? Pemirsa, sebelum menjawab hal tersebut, ada dua hal yang pertama kali harus dapat Anda ketahui perbedaannya dengan jelas. Perbedaan tersebut yakni menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Jarak kelahiran dan kehamilan yang terlalu dekat memang kurang baik dampaknya bagi anak, ibu, dan janin. Mengapa? Pertama, anak akan kekurangan suplai ASI. Ketika seorang ibu hamil kembali dan ada anak yang masih berada dalam masa penyusuannya, maka produksi ASI yang dihasilkannya akan berkurang. Menurut dokter, sekurang-kurang 6 bulan jika Anda ingin hamil kembali setelah Anda melahirkan. Dan jangan lupa bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan ASI terbaik dan pendidikan terbaik di usia dininya. Kedua, kondisi ibu belum pulih benar. Setelah hamil selama lebih dari 9 bulan, kemudian melahirkan, maka seorang ibu membutuhkan waktu untuk membuat tubuhnya kembali fit. Apalagi jika masih ada bayi yang membutuhkan perhatian ekstra seorang ibu. Memang, inilah perjuangan seorang ibu. Tapi pastikan juga Anda tetap menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Ketiga, janin yang dikandung memiliki resiko lebih besar dan lebih tinggi untuk lahir prematur, bayi meninggal, dan bayi cacat lahir. Karena itu, tunggulah sampai 1-2 tahun untuk kembali hamil. Adapun alasan mengapa diperbolehkan untuk menunda kehamilan adalah sebagai berikut. Pertama, keadaan istri yang sakit yang tidak memungkinkan untuk hamil atau melahirkan lagi. Sebab jika kita mengandung atau melahirkan lagi, itu akan membahayakan kesehatan sang istri. Maka dibolehkan baginya untuk berhenti memiliki keturunan. Kedua, keadaan seseorang yang sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang istri dibolehkan untuk mengkonsumsi pil pencegah kehamilan sementara, seperti 1 tahun atau 2 tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil dan bisa mendidik anak dengan selayaknya. Adapun jika penundaannya karena untuk berkonsentrasi dalam berkarir, atau supaya hidup senang, atau hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh hukumnya. Ya, inilah hukum menunda kehamilan dengan alasan urgensi. Sedangkan membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran artinya adalah mencegah kehamilan untuk selama-lamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan. Pada permasalahan ini, biasanya dilakukan dengan jalan mensterilkan rahim, pengangkatan rahim, pengikatan rahim, dan lain sebagainya tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Maka hal tersebut telah jelas keharamannya, kecuali pada keadaan di mana seorang wanita terkena kanker ganas atau yang semacamnya pada rahimnya dan ditakutkan akan membahayakan keselamatannya, maka insya Allah hal ini tidak mengapa. Dalam Islam, justru kita diperintahkan untuk memperbanyak keturunan. Hal ini disampaikan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat yang lain di hari kiamat, dalam riwayat yang lain dengan para nabi di hari kiamat." Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud 1320, Nasa'i 271, Ibnu Hibban 1229, Hakim 2162. Lihat tahrijnya dalam Al-Insyirah halaman 29, Ad-Dazwuf Zifaf halaman 60, Baihaqi 781, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 361 hingga 62. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengingkari
bahwa banyaknya umat merupakan sebab kemuliaan dan kekuatan suatu umat. Jadi tidak seperti anggapan orang-orang yang memiliki prasangka buruk, di mana mereka menganggap bahwa banyaknya umat merupakan sebab kemiskinan dan kelaparan. Begitupun dengan anak. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, pasti pepatah kuno tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan begitulah kata orang tua kita di zaman dulu. Di mana semakin banyak anak, maka semakin banyak rizki yang akan kita dapatkan. Anak-anak juga telah dituliskan garis rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjanjikan bahwa setiap anak yang terlahir akan Allah jamin rizkinya. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Baik pemirsa, nah sekarang balik lagi sih ya, tergantung niat masing-masing dari orang tua memang. Jadi ketika dari sisi kesehatan kalau kita lihat memang berpengaruh sekali untuk ibunya ya. Misalkan contoh jarak waktu ya Zia, kehamilan itu terlalu dekat memang kalau misal mau menunda ya tidak apa-apa dengan menggunakan KB gitu. Tapi memang kalau misal balik lagi memang karena memang tadi seperti bilang takut miskin lah, terus kebanyakan lah anaknya atau apa itu ya tidak diperbolehkan di dalam Islam ya Zia. Betul, jadi memang orang tuanya sendiri juga memang harus berkualitas, memang niatnya punya anak banyak, harus diperbaiki dulu nih orang tua mendidik anaknya seperti apa, supaya anak ini jadi anak yang berguna gitu, tidak hanya sekedar banyak anak. Benar gitu. banget sih. Dan sih sebenarnya waktu di zaman Rasulullah SAW bahwa memang ada satu hal yang memang dibilang kalau misal KB-nya itu ada KB alami gitu ya. Salah satunya adalah azal. Nah azal ini adalah bagaimana ketika suami istri itu berhubungan tapi cairan spermanya itu tidak dikeluarkan, bukan di dalam vagina ya. Nah di sini balik lagi adalah sebenarnya waktu zaman Rasulullah itu diperbolehkan, maksudnya Rasulullah SAW itu tidak melarang para sahabat untuk melakukan azal gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang kita bisa lakukan untuk dalam suami istri ya gitu ya. Nah terus ada juga ya satu ulama namanya Syekh Abu Muhammad bin Soleh ini memperbolehkan yang namanya KB tapi azal tapi dalam dalam hal untuk zaman seperti sekarang, yaitu seperti menggunakan pil sih. Ini kata ulama tersebut ya, katanya ini diperbolehkan tapi dengan niatnya adalah balik lagi mungkin demi kesehatan ataupun karena jaraknya terlalu dekat itu. Tapi kalau misalnya niatnya tidak baik dengan takut miskin itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kembali lagi ke niat jadinya ya. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas tentang rekening tertua di dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.